Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing ya seputar asam lambung Kertanseti ya. Mungkin buat teman-teman yang eh, sering bertanya-tanya ke saya lewat WA maupun lewat komen itu yang misal nggak saya bales itu maaf ya, karena gimana ya, yang kalian tanyakan itu sebenarnya ada di video-video saya ya, ada di komen-komen sebelumnya, itu ada semua ya. Kalau kalian menyimak channel Aslamku ini itu pasti akan tahu ya, akan mengerti. Dan eh, sekali lagi saya minta maaf, dan yang penting saya itu selalu memberikan eh, informasi ya seputar asam lambung Kertanseti ini bagaimana sih. Dan di video kali ini saya ingin membahas lagi seputar asam lambung Kertanseti ya. Jadi maaf ya, kameranya goyang-goyang, soalnya gambarnya nggak terlalu, pencahayaannya itu nggak terlalu terang ya, dan rame juga ya. Di depan itu rame, di belakang rame, pokoknya rumah saya itu rame terus ya. Jadi saya ingin membahas sedikit ya tentang ciri-ciri sembuh asam lambung, atau asam lambung itu membaik, GERD anxiety itu membaik, itu apa saja sih mas? Saya kok rasanya begini 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 begitu ya. Jadi di video ini saya ingin cerita sedikit ya tentang saya ya, tentang saya itu membaik itu rasanya bagaimana ya. Dan mulai dari pertama, saya itu dulu sakit parah ya, parah sekali, sensasi banyak sekali ya, dari kepala sampai kaki. Pokoknya nggak tertahankan lah. Pokoknya saya itu kayak rasanya kayak mau mati, kayak putus asa ya. Itu sensasi yang dari anxiety, belum dari lambungnya ya, atau dari mahnya, atau dari GERD-nya ya. Jadi saya itu ada GERD, ada gastritis. Dulu saya pernah GERD, tapi GERD itu asam lambung naik ya, asam lambung naik. Kalau sekarang sih asam lambung naiknya udah jarang sekali ya. Kalau dulu saya sering dada panas, terus celekit-celekit gitu ya, celekit-celekit, dan pokoknya nggak nyaman lah. Jadi semua itu ya, semua itu akan mereda sedikit-sedikit ya. Dan badan itu, saya dulu badan sakit semua ya, sakit semua dari sini ya, sini sakit semua sampai punggung belakang ya, pokoknya sakit semua lah. Seperti gini loh, rasanya itu seperti habis kerja berat ya, habis kerja nguli, habis angkat junjung gitu rasanya. Itu bukan 1 2 hari ya, itu lama sekali, berbulan-bulan, bahkan ada setahun nggak ya, kayaknya ada sih, hampir setahun kayaknya. Saya merasakan badan kayak hancur gitu ya, badan kayak sakit semua, badan pada linu. Terus ada yang bengkak di kaki ya, di kaki itu, di lutut itu bengkak sendiri, nggak kenapa-napa loh, padahal itu bengkak sendiri agak besar. Terus saya takut ya, saya takut anxiety muncul lagi ya, gitu terus. Dan kok bisa mas, kok bisa, itu penyebabnya apa, kok kaki sampai bengkak, nanti kadang tangan bengkak sakit, tiba-tiba sakit sendiri ya, padahal nggak ada apa-apa. Jadi menurut saya itu asam lambung anxiety GERD itu aneh ya, aneh, menurut saya itu juga aneh. Kalau menurut saya itu dampak dari asam lambung. Kalau menurut saya ya, saya waktu itu apa ini dari asam lambung, karena saya tidak ngapa-ngapain kok badan sakit semua, pokoknya nggak karuan lah, rasanya nggak karuan, kayak udah nggak sanggup lagi gitu ya, kayak nggak sanggup lagi. Tapi tenang saja, mungkin teman-teman ada yang sedang merasakan begitu, ada yang sedang merasakan yang saya rasakan dulu ya. Itu semua nggak apa-apa ya, nggak akan menyebabkan kematian, itu nggak akan ya. Itu cuma rasanya menyiksa ya, memang menyiksa, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Itu kalian udah pasrah aja sama yang maha kuasa, sering-sering beribadah ya, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Itu saja sih pesan saya. Dan gini ya, kalau kalian batak, tegang tentang asam lambung, tentang sensasi semuanya itu, kalian takut, tegang, itu malah semakin gak karuan ya. Soalnya itu saya sendiri yang merasakannya. Dan bagaimana mas rasanya terbebas dari, ya mungkin saya belum 100% terbebas dari asam lambung ya, tapi setidaknya saya udah
jauh lebih baik, jauh sekali ya. Saya dulu udah jalan aja ngos-ngosan ya, jalan itu sedikit aja ngos-ngosan, dan buat misal saya benerin atau nyervis motor itu saya nggak bisa. Padahal itu kan biasanya saya nyervis motor ya, itu saya nggak bisa sama sekali. Udah pikiran nggak fokus, terus kepala pusing, keliengan kayak mau jatuh, terus cepet capek ya buat ngelepas, buat megang obeng, buat ngelepas itu satu baut aja itu udah ngos-ngosan, udah nggak sanggup lagi ya. Itu saya dulu waktu parah-parahnya, ini asli ya, saya nggak buat-buat. Dan mungkin buat teman-teman ada yang begitu ya, itu nggak apa-apa, nanti akan reda sedikit-sedikit ya. Memang asam lambung Kertanseti memang datangnya itu sedikit-sedikit ya. Saya dulu juga nggak, tanpa saya sadari ya, tanpa saya sadari itu datangnya dikit-dikit, lama-lama menjadi-jadi ya. Jadi saya itu lama loh prosesnya ya. Ada setengah tahunan lah, setengah tahun itu proses, dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu dikit-dikit tambah, terus perut jadi sakit ya. Tadinya itu cuma panik attack aja, perut nggak sakit ya, panik attack, takut mati, terus hilang gitu. Nanti tambah sering terus perut sakit, terus pokoknya nggak karuan. Nanti ditambah anxiety, kecemasan kita ya, karena kita kan lagi sakit dan lama nggak sembuh-sembuh, itu pasti cemas, pasti itu manusiawi ya. Jadi buat teman-teman yang masih begitu, itu saran saya, udah kalian fokus aja ke penyembuhan. Mau kalian pakai obat dokter terserah, pakai herbal terserah, pakai cara lain pun terserah ya. Yang penting kalian itu merasa nyaman, merasa ada perubahan, merasa ada perbaikan gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah untuk menangani asam lambung Kertanseti ini. Memang butuh kesabaran ya, butuh konsisten, harus konsisten. Terus kita itu harus gimana ya, harus merubah sifat-sifat kita yang tadinya jelek dirubah menjadi baik ya. Itu semua harus dirubah dikit-dikit, nggak bisa langsung spontan sembuh, itu nggak bisa. Saya pun belum 100% ya, padahal saya udah tahapnya udah cukup lama ya. Mungkin saya hampir setahun ya, saya udah pasrah, udah nggak mau berobat lagi. Dan saya pelajari terus tentang asam lambung Kertanseti, dan saya share di YouTube. Dan meskipun saya belum sembuh total, tapi saya share, tapi semoga saya bermanfaat. Yang saya pernah lalui pasti saya akan ceritakan ya. Jadi bagaimana mas rasanya untuk terbebas meskipun belum 100% ya. Itu nafas udah beda ya. Nafas pas yang dulunya tersengal, terus sesak, bukan sesak sih, seperti berat gitu ya. Buat nafas tuh bisa, cuma berat gitu ya, bukan sesak. Kalau sesak itu beda, sesak itu kayak sempit gitu ya, kayak sempit. Kalau saya sih dulu bukan sesak, tapi seperti berat gitu ya, bisa tapi berat ya, dan pendek ya. Itu nafas pendek dan berat itu yang saya alami. Terus kepala udah nggak sempoyongan ya, terus mata udah bening ya. Meskipun sekarang pun kadang saya mata itu kadang blur dikit, nanti hilang ya, dikit-dikit lah ya, nggak bisa terus cepet set gitu langsung sembuh, itu nggak mungkin, nggak ada ya, pasti butuh proses ya. Karena awalnya juga butuh proses juga. Untuk asam lambung Kertanseti datang di kita itu butuh proses yang tanpa kita sadari ya. Jadi badan enak, ringan, terus nah ini yang sangat-sangat tidak kita sadari. Sensasinya itu badan kita itu seperti ringan, dan pikiran kita jadi fokus lagi, terus kita jadi sensitif lagi ya. Yang tadinya kita nggak sensitif, terkena asam lambung Kertanseti ini kita itu tidak sensitif loh. Misal ada orang lewat seliver gitu, kita nggak sadar. Kalau kita pas normal, kefokusan kita itu pasti ada ya. Dan cak-cak-caknya itu ada ya. Kalau yang saya rasakan begitu. Waktu saya sakit itu saya nggak bisa cak-cak itu nggak bisa ya. Tadinya saya cak-cak cekat gitu ya, cekat. Dan misal ada orang lewat di sisi mata itu tahu ya,
dan ada barang apapun kecil itu tahu, terbang atau lalat terbang itu tahu. Saat asam lambung Kertanseti nggak tahu ya, nggak sadar, padahal itu ada tapi nggak jelas itu apa. Jadi beda ya, beda, pokoknya beda. Dan gimana ya, makan lahap ya, terus bahagia, bisa senyum-senyum, tapi jangan senyum sendirian. Karena senyum sendirian itu nanti dikira kita itu orang gila baru ya. Baru gila, bukan gitu ya. Maksud saya bukan menggila-gilakan kalian, bukan ya, bukan. Jadi kalau senyum ya senyum, asalkan ada bahan yang bikin kita tertawa gitu ya. Di saya kadang suka usil sama anak saya ya. Saya dulu nggak bisa usil, nggak bisa usil, terus eh, gimana ya, pokoknya beda lah. Kita merasa kita itu, oh ya saya mau sembuh, oh ya saya mau sembuh total ini ya. Itu udah ciri-ciri ya, udah ciri-ciri dari kita itu udah merasakan enaknya kita sewaktu normal gitu ya. Yang tadinya kita terpuruk lama dan eh, pikiran nggak karuan, nggak fokus, pokoknya bukan kita, dan kita kembali ke diri kita sendiri lagi ya. Itu juga beda rasanya, kaget. Dan mungkin ada yang tidak menyadari, saya pun dulu waktu dada ada di video saya sebelumnya, dada itu saya sakit semua dada. Ada bukan sesek, cuma celkit-celkit gitu ya, celkit-celkit, terus ada kayak tertekan, ada kayak dingin di dalam, dingin nanti pindah-pindah, pokoknya pindah di kanan, di kiri, di atas, di bawah, pokoknya pindah-pindah ya di dada itu ya. Saya itu yang cuma di dada aja, bukan, belum yang lainnya ya. Dan itu saya nggak sadar, saya lama-lama loh, kok yang di dada saya kok udah hilang. Terus yang keliengan itu udah reda ya. Kadang keliengan cuma waktu pas nggak enak badan, itu pasti keliengan lagi, atau pas salah makan ya, itu pasti keliengan lagi. Dan keliengannya itu beda, nggak seperti awal lagi. Kalau nggak fatal sih nggak seperti awal lagi ya. Pasti keliengannya mungkin beberapa ribu hari mungkin udah hilang, udah merasa normal lagi ya. Jadi masalah makanan itu penting, dan nggak bisa sembarangan, nggak bisa ya. Jadi intinya sih kita terus menuju ke proses penyembuhan, itu aja ya. Gak usah mikirin sensasi ini gimana, sensasi ini nanti gimana, gak usah. Udah, intinya sih pasrah aja, pasrah yang maha kuasa. Yakin kalau kita itu pasti akan sembuh dengan perlahan-lahan ya. Pastinya perlahan-lahan, kita sabar, udah lakuin aja lah. Terus gimana mas, saya nggak bisa kerja, nggak bisa nyari uang, nggak bisa ngasih nafkah ke istri dan anak. Itu saya pun juga merasakannya, bukan hanya kalian ya, karena kita kerja ikut orang ya begitu ya. Jadi kita misal ada istri ya, kalau istrinya ya gimana ya, ada juga yang istri itu mendukung, ada juga yang bosen, itu pasti ada. Istri saya juga sama, kadang bosen, kadang peduli, kadang bosen, kadang peduli. Tapi saya udah sangat bersyukur ya, karena istri saya sudah sabar gitu ya. Sabar karena gimana ya, asam lambung Kertanseti ini memang butuh dorongan dari orang terdekat kita ya. Misal istri, orang tua, atau siapa, teman, sahabat, itu bisa membantu ya. Itu prosesnya lama dan harus kita sabar, harus kita lalui. Bisa nggak bisa harus kita lalui gitu ya. Jadi perbanyaklah tersenyum, perbanyaklah sholawat, perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada yang kuasa ya. Itu penting sekali, penting ya, untuk merelaksasi pikiran kita. Kalau kita tenang, jiwa kita tenang, hati kita tenang, bersih, pasti kita lama-lama dikit-dikit ada perubahan terus, pasti. Itu nggak mungkin nggak ya, soalnya kita udah pasrah, udah melakukan semua yang terbaik untuk asam lambung Kertanseti ini ya. Jadi intinya sih gimana ya,
Saya di sini bukan menggurui kalian, bukan ya. Mungkin ada yang lebih senior dari saya, mungkin banyak yang senior dari saya yang lebih sembuh dari saya, dan kesembuhannya itu lebih mungkin lebih baik ya. Dan saya itu cuma sharing dan memberikan informasi kepada yang masih parah ya, masih parah-parah itu. Saya dulu pernah parah, dan jadi saya ingin sharing, ingin berbagi informasi ya seputar asam lambung Kertaan CT ini. Memang melelahkan, bikin kita itu menyerah, tapi nggak bisa, kita untuk menyerah nggak bisa, soalnya kita harus hadapi. Meskipun parah nggak parah, kita harus hadapi. Lama nggak lama, kita harus hadapi, kita harus semangat ya. Jadi intinya sih itu ya, kita nanti ada perbaikan terus. Itu kita, badan kita ringan, tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan gitu ya. Jadi sensasinya nanti pada hilang dikit-dikit, dan tanpa kita sadari pastinya. Saya pun banyak ya yang tidak saya sadari, seperti tidur udah enak, seperti mata udah jarang buram ya, terus telinga nggak berdenging lagi, terus mulut udah enak buat makan ya. Tapi ada kalanya meriang, itu wajar, lumrah ya. Jadi nggak usah takut-takut. Udah masalah ekonomi stop dulu. Kalau kalian masih belum kuat untuk mencari nafkah atau bekerja, seperti saya pun juga sama, nggak bisa saya paksakan, udah saya lepaskan aja. Dan yang kuasa pasti akan memberikan jalan ya, pasti akan memberikan jalan. Meskipun kita atau yang laki-laki ya, saya sama seperti saya itu nasibnya sama ya. Yang terkena asam lambung Kertaan CT ini itu pasti nasibnya sama semua. Masalah ekonomi, masalah ya pokoknya masalah semuanya itu pasti akan hancur runyam ya. Tapi tidak bisa untuk membuat kita itu menjadi lemah, itu jangan. Kita harus kuat, yang penting kita harus sembuh dulu itu ya. Jadi kita harus sembuh dulu, jadi kita sama-sama berjuang ya. Nanti kalian ada yang sudah sembuh duluan, berbagi informasi buat atau apalah, di share di Facebook atau di YouTube juga bisa, buat YouTube juga bisa ya. Itu kalian share, itu bisa membuat ladang pahala ya buat teman-teman yang mau membagikan informasi seputar asam lambung Kertaan CT ini tanpa mengharapkan imbalan ya. Itu pastinya. Dan saya pun, meskipun saya belum sembuh 100%, meskipun bisa dibilang 90%, itu saya pun ingin memberikan arahan kepada yang masih parah ya, masih parah, yang nggak bisa aktivitas, yang masih rebahan terus. Itu saya ingin berbagi informasi lewat video dari asam lambung ini ya. Jadi ya begitu saja, dan tetap semangat ya. Itu nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa, dan nanti akan membaik sendiri. Badan kita tambah ringan, tambah kuat, pikiran tambah fokus, pikiran tambah kuat, dan kita pasti akan bisa mengalahkan asam lambung Kertaan CT ini ya. Seperti Power Rangers saja. seperti Superman ya, bisa mengalahkan asam lambung Kertaan CT ini. Seperti Ultraman juga. Pokoknya seperti superhero ya. Nanti kita bisa mengalahkan, kita bisa menang, dan kita merdeka ya gitu. Itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet, udah buat slow aja ya. Buat slow, meskipun nggak punya uang, buat slow aja. Ngapain dibuat susah ya. Yang penting kita gimana ya, ada teman dekat, ada istri, ada orang tua gitu aja yang bisa mendukung kita. Jadi nggak usah ribet-ribet, sekali lagi nggak usah ribet-ribet. Jadi begitu saja, mengingat durasinya semakin panjang ya. Jadi yang suka video saya ini silahkan subscribe ya, sampai berubah menjadi warna abu-abu. Terima kasih bagi yang sudah subscribe sampai sekarang ini. Dan silahkan komentar ya, bagi yang misal ingin bertanya-tanya, komentar, dan atau WA juga bisa. Tapi nomor WA itu ada di kolom komentar video saya, itu udah ada, kalian cari ya. Kalau kalian Mas minta WA lagi, masa saya mau memberikan terus ya, mau ngetik terus nomor saya ya. Jadi udah ada di
komenan-komenan di bawah itu di video-video lain itu, di video-video saya yang lain itu udah ada ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, udah tinggal kalau mau tanya atau mau berbagi pendapat dengan saya nggak apa-apa. Kalau yang tidak sependapat dengan saya sarankan jangan nonton video saya ya. Karena ya kalau nggak sependapat itu nggak bisa untuk saling berbagi info, itu nggak bisa ya, karena beda pendapat ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Semoga saja kita semua lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula ya. Semoga saya dan kalian semua itu lekas sembuh total seperti sedia kala, seperti dulu ya, seperti asalnya. Dan kita harus tetap semangat, tetap konsisten ya. Jadi begitu saja, terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah mendukung channel saya ini. Jadi saya sangat terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung saya dengan subscribe, dengan komen, dengan like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh total, amin.